Antariksa beserta isinya merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wilayah Indonesia secara geografis terbentang di garis khatulistiwa dan terletak di antara dua benua dan dua samudra, yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan teknologi keantariksaan dan sekaligus keunggulan komparatif yang berbasis ilmu dan teknologi. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. LAPAN memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya, serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga yang berkonsentrasi pada penelitian dan pengembangan di bidang penerbangan dan antariksa untuk Indonesia, LAPAN memiliki visi untuk menjadi pusat unggulan penerbangan dan antariksa untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. LAPAN mempunyai visi untuk menjadi pusat unggulan penerbangan dan antariksa mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. Keunggulan tersebut ditunjukkan dari keunggulan dari segi kompetensi dan dari segi layanan dalam lingkup sains, penginderaan jauh, teknologi, dan nanti selanjutnya adalah peluncuran dan kegiatan komersial keantariksaan. LAPAN terus berupaya mewujudkan visi tersebut melalui 4 kompetensi utamanya, yakni di bidang sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, penginderaan jauh, dan kajian kebijakan penerbangan dan antariksa. Dengan kompetensi yang dimilikinya, LAPAN memiliki 7 fokus program utama untuk penelitian dan pengembangan sains dan teknologi yang berdampak langsung kepada masyarakat. 1. Program pengembangan teknologi satelit mikro menuju terwujudnya satelit operasional. LAPAN telah mampu merancang dan membuat mikrosatelit antara lain satelit LAPAN-A1 atau LAPAN TUBSAT yang diluncurkan pada tahun 2007 yang memiliki misi untuk pengamatan bumi. LAPAN-A2 atau LAPAN ORARI yang diluncurkan pada tahun 2015 yang mengorbit bumi melintasi nir ekuatorial dan memiliki misi sebagai komunikasi radio amatir, monitoring pergerakan kapal laut, dan pengamatan bumi. LAPAN A3 atau LAPAN IPB diluncurkan pada tahun 2016 yang memiliki misi pemantauan lahan, khususnya pertanian, pemantauan kapal, saintifik pengukuran medan magnet, dan uji rekayasa komponen. Ketiga satelit tersebut diluncurkan melalui roket peluncur satelit di Sriharikota, India. Dua, program pengembangan teknologi aeronautika pesawat, transportasi nasional, dan maritim surveillance system. Dunia penerbangan bukan hal yang baru dan asing bagi LAPAN. Pengembangan iptek kedirgantaraan sudah dimulai sejak berdirinya LAPAN. Sebagai lembaga yang mendapat mandat dalam pengembangan teknologi, LAPAN bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia mendorong program untuk membangkitkan kembali industri pesawat terbang melalui pesawat transportasi N219. Pesawat ini diprioritaskan untuk penerbangan perintis sebagai upaya pemerataan konektivitas wilayah di seluruh wilayah di Indonesia. LAPAN sebagai pemilik program, PT Dirgantara Indonesia sebagai pelaksana, dan Kementerian Perhubungan sebagai regulator
akan melanjutkan program N245 dan N270. 3. Pengembangan roket sonda sebagai roket peluncur satelit. Saat ini Lapan tengah fokus mengembangkan program roket sonda yang ditujukan sebagai roket peluncur satelit. Lapan telah mampu melakukan rancang bangun dan perakitan serta uji coba pada roket RX-450 yang nantinya akan menjadi cikal bakal roket peluncur satelit yang akan dimiliki Indonesia. Pengembangan roket RX-450 dan RX-550 adalah bagian dari rencana Lapan untuk mendukung kemandirian di bidang teknologi roket. Selain itu, Lapan juga telah menguji terbang RX-320 dan RX-3240 yang biasanya digunakan untuk misi meneliti parameter atmosfer, kelembapan, dan temperatur. 4. Program pengembangan Decision Support System berbasis sains antariksa dan atmosfer saat ini merupakan era revolusi industri 4.0. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dalam segala bidang dan sangat erat kaitannya dengan teknologi penerbangan dan antariksa. Lapan memiliki berbagai teknologi berbasis antariksa yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Teknologi tersebut salah satunya diaplikasikan dalam sistem informasi SEMAR atau sistem embaran maritim. SEMAR merupakan Decision Support System atau sistem pendukung pembuatan keputusan di bidang kemaritiman. Sistem ini berbasis satelit namun juga memiliki sensor-sensor di daratan dan lautan. Informasi yang diberikan terkait dengan prediksi arus laut, suhu mula laut, hujan, dan angin. SEMAR juga didukung oleh berbagai hasil litbang Lapan lainnya, seperti 1. SADEWA, Satellite Disaster Early Warning System, yang memberikan peringatan dini seperti terkait dengan hujan ekstrim yang berpotensi banjir, liputan awan, tekanan permukaan, uap air, suhu permukaan, dan prediksi angin berbasis teknologi satelit dan model atmosfer melalui website. 2. Santanu, sistem pemantau hujan spasial ini adalah sistem informasi pendeteksi hujan berbasis teknologi radar X-band yang mampu menghasilkan peta hujan secara near real time. Sistem pendukung lainnya adalah Space Weather Information and Forecast Services atau SWIFT. Layanan ini merupakan informasi berbasis online terkait dengan pengamatan prediksi matahari, geomagnet, dan ionosfer. Informasi tersebut diperlukan untuk melindungi teknologi-teknologi yang terpengaruh dengan aktivitas cuaca antariksa, misalnya satelit dan pembangkit listrik. 5. Program pengembangan sistem pemantauan bumi nasional. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam melimpah, baik dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, energi, dan sumber daya mineral. Meskipun memiliki kekayaan melimpah, namun Indonesia juga menghadapi banyak permasalahan lingkungan. Contohnya perubahan lahan hutan, degradasi lahan, pencemaran lingkungan, dan bencana. Permasalahan tersebut dapat dipantau, salah satunya dengan teknologi penginderaan jauh. Untuk itu, Lapan melalui penguasaan teknologi penginderaan jauh mengembangkan sistem pemantauan bumi nasional berupa informasi untuk mitigasi bencana alam dan pemantauan sumber daya alam dan lingkungan. Hasil informasi yang dihasilkan adalah pemetaan lahan hutan seluruh Indonesia, fase pertumbuhan padi dan kondisi kebanjiran atau kekeringan lahan sawah yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Pertanian, informasi mengenai kualitas sumber daya air dan danau di Indonesia yang dimanfaatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, informasi pemetaan objek pajak mengenai lokasi, luas tanah, luas bangunan, dan jenis penggunaan objek pajak tersebut sebagai objek pertanian dan perkebunan, objek kehutanan, ataupun objek kawasan industri. Informasi zona potensi penangkapan ikan yang dilakukan secara harian dengan menghasilkan informasi suhu permukaan laut dan klorofil. Informasi ZPPI ini dimanfaatkan oleh Dinas Kelautan Perikanan untuk selanjutnya disebarluaskan kepada nelayan setempat. Dan informasi lainnya seperti pemantauan mangrove, terumbu karang, potensi bencana, dan titik panas serta kebakaran lahan atau hutan. 6. Program pengembangan bank data penginderaan jauh. Untuk mendukung layanan data penginderaan jauh secara cepat dan akurat, Lapan telah membangun Bank Data Penginderaan Jauh Nasional atau BDPJN.
Berbasis teknologi satelit, BD PJN-8 mampu memenuhi kebutuhan nasional mulai dari data citra satelit resolusi rendah, menengah, tinggi, hingga sangat tinggi. Untuk memudahkan pengguna, LAPAN menyediakan katalog data yang dapat menjadi acuan dalam pemesanan data penginderaan jauh melalui website. Tujuh, Observatorium Nasional Timau Kupang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan salah satunya memberikan amanah bahwa bangsa Indonesia harus menguasai sains antariksa yang meliputi cuaca antariksa, lingkungan antariksa, dan astrofisika. Kegiatan penelitian keantariksaan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sarana seperti satelit, satelit antariksa, dan fasilitas observasi ruas bumi. Untuk itulah, saat ini LAPAN sedang membangun Observatorium Berskala Nasional atau OBNAS di kawasan Hutan Lindung Gunung Timau, Nusa Tenggara Timur. OBNAS yang merupakan terbesar se-Asia Tenggara ini akan mampu mewadahi fasilitas penelitian astronomi tingkat lanjut serta akan berperan besar terhadap potensi pendidikan sains dan teknologi. Kawasan ini juga nantinya akan dikembangkan wisata edukasi astronomi, yakni Taman Nasional Langit Gelap. Keunggulan OBNAS ini juga karena langkanya observatorium besar di Asia Tenggara. Dan nantinya akan mendorong kerjasama antar peneliti Indonesia dan mancanegara, sehingga OBNAS di NTT ini memberikan kontribusi besar secara global untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sains dan teknologi. LAPAN juga memiliki 7 balai yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, dalam mewujudkan tujuannya, LAPAN didukung oleh unit-unit kerja yang bekerja sama secara profesional, sehingga kegiatan penelitian dan pengembangan LAPAN di bidang penerbangan dan antariksa semakin optimal. Selanjutnya, visi LAPAN adalah memperkuat dan menjadi penggerak industri penerbangan dan antariksa berbasis pada hasil litbang yang unggul. LAPAN sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang Keantariksaan itu bukan sekedar sebagai lembaga litbang penerbangan dan antariksa, tetapi juga sebagai penyelenggara keantariksaan. Oleh karenanya, dengan visi menjadi pusat unggulan, LAPAN memperkuat kemampuan dari segi kompetensi, sains, teknologi, dan juga penginderaan jauh, dan nanti kemudian akan juga menuju pada kegiatan peluncuran dan juga kegiatan komersial keantariksaan. Semua tersebut ingin menjadikan LAPAN bisa berperan membangun Indonesia yang maju dan mandiri. Visi LAPAN dinyatakan dalam suatu moto untuk menjadi penggerak semua komponen LAPAN. LAPAN unggul, Indonesia maju. LAPAN melayani, Indonesia mandiri. Dengan semangat dan kinerja yang baik itulah, LAPAN telah mewujudkan pusat unggulan di bidang penerbangan dan antariksa dengan ditetapkannya Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer, Pusat Teknologi Data dan Penginderaan Jauh, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Pusat Teknologi Penerbangan dan Pusat Teknologi Satelit sebagai pusat unggulan IPTEK oleh Kamristek Dikti, sehingga produk dan layanan Litbang LAPAN semakin unggul, inovatif, dan berdaya saing. LAPAN juga menorehkan berbagai penghargaan lainnya terkait dengan tata kelola oleh berbagai instansi. LAPAN akan terus berupaya mewujudkan kemandirian bangsa di bidang teknologi penerbangan dan antariksa sesuai dengan kompetensinya, serta akan memperkuat mitra-mitra strategisnya menuju LAPAN sebagai pusat unggulan penerbangan dan antariksa demi mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. LAPAN unggul, Indonesia maju. LAPAN melayani, Indonesia mandiri.